Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Yunda Putri. Saya dari kelas Perbandingan Politik A4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan judul Perbandingan Politik Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi, yang dalam hal ini saya menitik beratkan pada civil society dan interest groupnya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Supriyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Politik yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari research saya mengenai topik ini. Kenapa saya memilih untuk mengcompare antara Indonesia dengan Amerika Serikat ini? Karena menurut saya kedua negara ini kan sama-sama negara demokrasi. Namun seiring berjalannya mereka sebagai negara demokrasi terjadi banyak perbedaan yang cukup signifikan dalam hal demokrasi ini. Tentunya banyak sekali ya perbedaan yang bisa dikupas dalam hal ini. Namun di sini saya memfokuskan pada civil society dan interest group. Karena menurut saya demokrasi ini kan menitik beratkan pada rakyat, dan civil society dan interest group ini istilahnya tuh terjun langsung yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, dimana akhirnya itu akan mempengaruhi stabilitas politik di kedua negara tersebut maupun bagaimana negara tersebut itu men-shaping kebijakan polisinya. Nah, untuk itu memulai definisi atau memulai dari konsep negara demokrasi yang kedua negara tersebut ambil, bahwasannya seperti yang bisa dilihat di atas ini, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memiliki bentuk pemerintahan yang demokrasi. Sesuai dengan artinya sendiri, demos artinya rakyat, kertas artinya pemerintah. Sehingga bila digabungkan, demokrasi artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. That's why saya menekankan di awal bahwa civil society ini sangat berhubungan erat dengan rakyat. Artinya semua kekuasaan dan kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara dalam berdemokrasi. Nah, civil society ini kan masyarakat sipil. Jadi menurut saya porsi civil society ini akan sangat diperhitungkan dalam proses berdemokrasi di antara kedua negara. Maka dari itu saya penasaran dan saya juga research tentang bagaimana civil society ini berjalan di antara kedua negara tersebut. Apakah emang sama atau ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Setelah kita tahu mengenai konsep demokrasi yang dianut oleh kedua negara tersebut, saya akan membahas sistem pemerintahan mereka yang saya bilang serupa tapi tak sama ya. Memang keduanya memang menganut sistem presidensial, sama-sama menganut sistem presidensial. Nah, tapi di Indonesia sendiri yang bisa sesuai di slide ini, di Indonesia kan dipimpin oleh presiden. Presiden memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi ditambah juga dengan dalam kepemimpinan presiden itu dibantu dengan tiga struktur pemerintahan, ada legislatif, ada yudikatif, dan eksekutif atau yang biasa kita tahu trias politika. Dan itu berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Kalau sistem presidensial di Amerika Serikat, presiden ini selain menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara, seorang presiden juga menjadi panglima tertinggi angkatan darat dan angkatan laut di Amerika Serikat. Dan itu berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan nggak sebagai panglima TNI, AD, dan AL gitu. Dan membahas ke civil society-nya, di sini saya mengutip dari Profesor Miriam Budiarjo bahwasannya politik adalah berbagai macam kegiatan di suatu negara yang menyangkut proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara. Politik di sini menjadi penting.
karena pada dasarnya kebijakan politik ini kan diciptakan untuk mengatur rakyat juga, untuk mengatur stabilitas politiknya juga, dan itu sangat tergantung dengan kehidupan masyarakatnya itu. Apakah kehidupan masyarakat itu kan lebih baik, itu bergantung besar pada politik yang terjadi di negara tersebut. Maka dari itu politik di sini sangat penting. Poin yang kedua adalah kenapa penting juga, karena kaitannya dengan state power, decision making, public policy, dan distribution atau allocation. Karena tentunya dengan politik suatu negara akan bisa mengatur keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, seperti yang kebijakan publik, alokasi, pengambilan keputusan. Dan untuk civil society, poin yang pertama adalah civil society dapat mengoptimalkan pemerintahan demokrasi. Jadi bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, kehadiran civil society sangat diharapkan untuk mengoptimalkan demokrasi. Kenapa seperti itu? Karena di setiap pemerintahan politik di setiap negara itu kan membutuhkan feedback, apalagi yang demokrasi itu kan membutuhkan feedback dari warganya, untuk sehingga pada kelanjutannya nanti pemerintah bisa untuk membenahi keputusan maupun tindakan yang akan ditetapkan in the future. Nah, civil society ini terbentuk dari berbagai organisasi formal maupun non-formal yang ada di negara tersebut. Society ini bukan bagian dari partai politik, tetapi beberapa civil society emang sangat berpengaruh dan terlibat dalam proses politik. Sisanya hanya menjadi partisipan politik dan mendukung sistem politik dari jarak jauh. Nah, untuk slide selanjutnya adalah menurut David Easton, pendekatan sistem politik ini berawal dari tuntutan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap sistem politik yang nantinya akan menghasilkan keputusan atau tindakan. Jadi pada dasarnya saya menekankan bahwa civil society di Indonesia dan di Amerika itu sangat berbeda gitu. Kalau di Indonesia, bentuk ini saya menuliskan bahwa di Indonesia civil society itu berbentuk kritik terhadap pemerintah yang sedang memimpin, dan tiap eranya beda-beda, masih ada hubungannya dengan pemerintah. Seperti pada contoh era Soeharto yang pada saat itu civil society tidak bisa bergerak, dan era selanjutnya akhirnya civil society bisa hidup kembali. Dan perkembangan civil society ini saya kira bisa dilihat dari gerakan sosial yang telah dilakukan, yang telah ada di Indonesia gitu. Misalnya terdapat berbagai aksi penolakan yang dilakukan masyarakat dalam mengontrol kekuatan dominasi negara atau dinasti politik yang ada di Indonesia. Seringkali masyarakat sipil itu menggaungkan hal-hal yang sangat berkaitan erat dengan pemerintahan. Atau gerakan sosial lainnya dilihat dari aksi dan reaksi yang diberikan oleh masyarakat adalah misalkan kebijakan baru yang dikira tidak relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia itu, sedangkan di Amerika Serikat, civil society yang kuat harus lepas dari campur tangan pemerintah dan bersifat lebih ekspresif dan lebih bebas. Jadi di Amerika Serikat ini memiliki keyakinan penuh bahwa civil society ini harus bergerak dengan bebas tanpa ada campur tangan pemerintah gitu. Kalau misalkan Indonesia kan untuk menyenggol atau menyindir pemerintah tertentu gitu, untuk menyenggol aktor atau pemerintah tertentu. Sedangkan kalau di Amerika Serikat, civil society ini bekerja untuk melindungi hak asasi manusia. Memang di Indonesia juga, cuman kalau di Amerika Serikat yang saya temukan adalah mereka benar-benar mewakili tiap
hampir tiap ideologi, agama, masalah sosial dan lingkungan dan lain sebagainya memang benar-benar sangat didengarkan gitu. Pemerintah sangat mendengarkan aspirasi dari masyarakat di Amerika Serikat. Maka dari itu saya bisa bilang bahwa civil society di Amerika Serikat itu lebih dilindungi daripada di Indonesia. Maka dari itu saya kira itu yang membuat mereka menjadi lebih bebas untuk mengekspresikan aspirasi mereka dibanding di Indonesia yang seringkali diopresi gitu. Saya juga lihat bahwa di Amerika Serikat juga secara khusus menghindari membuat penilaian terhadap pekerjaan civil society tertentu. Jadi tidak ada justifikasi jelek terhadap suatu civil society di Amerika Serikat. Berbeda di Indonesia yang keberadaannya itu kadang memang mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, mengkhawatirkan stabilitas politik Indonesia, mengkhawatirkan stabilitas masyarakat Indonesia sendiri, sehingga ada justifikasi buruk terhadap suatu civil society. Hingga sampai kan ada yang dipaksa untuk turun, dipaksa untuk membubarkan gitu. Dan saya kira itu masuk di penjelasan saya mengapa saya memilih interest group nanti yang juga saya akan jelaskan. Nah, untuk slide selanjutnya, Indonesia mengatur civil society untuk menyesuaikan ideologi tiap-tiap organisasi masyarakat dengan Pancasila dan UUD 45. Nah, ini merupakan slide untuk perbedaan, mengapa saya bilang perbedaan ideologi di antara civil society Amerika Serikat dan civil society di Indonesia itu beda. Sedangkan civil society di Amerika Serikat berideologi liberal. Di Indonesia, cenderung banyak bermunculan kelompok ekstrim etnis agamis yang menyebabkan banyak kericuhan dan sering terjadi ujaran kebencian terhadap pihak tertentu, yang pastinya tidak sebanyak di Amerika Serikat. Mungkin ada, tetapi somehow di Indonesia itu lebih banyak terjadi gitu, karena mungkin ada etnis agamis, ada ekstremis etnis agamis tersebut. Nah, namun persamaan di antara keduanya, yakni kelompok kepentingan Amerika Serikat dan Indonesia memiliki pengaruh signifikan bagi politik. Mungkin di Indonesia tidak sebanyak itu karena balik lagi karena Indonesia tidak sebegitu dilindungi di Amerika Serikat ya dalam memberikan pengaruh besar ke policy making di masing-masing negara. Tapi kalau di Amerika Serikat itu benar-benar dilindungi dan diperhatikan. Untuk next selanjutnya, next slide adalah interest group. Kenapa saya pilih interest group ini? Karena ini juga berkaitan dengan civil society, bagaimana masyarakat itu men-shaping kepentingan masing-masing. Dan ini di kedua negara ini, kadang interest groupnya mengangkat isu yang memang belum diambil oleh partai politik di masing-masing negara. Tetapi ketika isu tersebut digaungkan oleh interest group ini, si partai politik ini hijack untuk mengangkat isu tersebut agar bisa lebih disebarluaskan gitu. Dan menurut saya itu hal yang positif dan negatif itu berbanding lurus ya, karena ada partai politik yang emang pengen ikut tren dari permasalahan tersebut, isu tersebut, sehingga keinginan untuk memiliki audiens yang lebih banyak melalui isu tersebut itu ada. Namun positifnya adalah yang speak up masalah isu tersebut justru lebih banyak dan lebih formal lagi karena didampingi oleh partai politik. Nah, untuk selanjutnya adalah religious group di masing-masing negara. Religious group ini tentunya ada seperti yang saya dapatkan di materi perbandingan politik ini juga, bahwa religious group ini salah satu dari interest group yang memang ada di setiap negara demokrasi seperti negara Indonesia dan Amerika Serikat. Seperti yang bisa dilihat, kalau di Indonesia itu mostly Islam, jadi religious groupnya juga banyak Islam. Sedangkan di Amerika itu Christian, jadi yang
banyak di sana juga religious group yang Kristen juga. Nah, konsep keduanya sebenarnya sama menurut yang saya temukan. Religious group ini sama-sama memban LGBT, abortion, pokoknya menekankan dengan value agama masing-masing gitu. Untuk selanjutnya adalah saya membahas tentang pemilu, karena pemilu kan juga bagian dari demokrasi. Slide ini menunjukkan bahwa pemilu merupakan manifestasi dari ide-ide dasar sistem demokrasi. Indonesia sendiri memiliki sistem pemilihan umum yang bersifat sistem pemilihan mekanis proporsional terbuka. Sedangkan kalau electoral college ini sistem pemilihannya yang akan saya lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, untuk pemilu di Amerika Serikat versus Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Ternyata kedua negara ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam pemilihan umum, terlebih presiden dan wakil presiden. Dan perbedaan tersebut sudah saya breakdown di sini, bahwa yang pertama adalah organisasi yang mengurus pemilu. Di Indonesia ada KPU yang sudah kita tahu, kalau di Amerika Serikat Electoral College. Lalu yang kedua adalah sistem kepartaian yang berpengaruh pada perilaku pemilih, yang meng-create citra masing-masing elektor itu juga beda. Calon yang dipilih itu juga beda antara Indonesia dan Amerika. Poin yang ketiga adalah proses perhitungan suara. Meskipun sama-sama demokrasi, ternyata rupanya banyak rincian perbedaan yang terjadi di kedua negara tersebut ya. Lalu penggunaan media ketika berjalannya pemilu itu sendiri juga beda. Cara kampanye mereka juga beda. Kalau di Indonesia mungkin melalui iklan, talk show, dan lain-lain. Mungkin di Amerika Serikat juga beda. Cara kampanyenya beda yang sudah saya temukan. Lalu perbedaan tersebut dapat direpresentasikan dengan baik di masing-masing negara. Terlebih dapat dijadikan contoh pemilihan umum yang berlangsung secara efektif dan tepat, karena menyesuaikan dengan negara masing-masing gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Perbedaan dari civil society. Jadi saya telah membandingkan civil society, interest group, religious group, dan pemilu di Amerika Serikat dan di Indonesia. Keduanya jelas memiliki perbedaan yang signifikan meskipun keduanya sama-sama merupakan negara demokrasi. Dan menurut saya itu hal yang unik ya, terutama di bagian civil society-nya, bagaimana ini sama-sama rakyat, sama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Pak Supriyadi yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi hasil kerja saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Pak Supriyadi dan keluarga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.